أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat 29. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Pada malam hari ini alhamdulillah BCA PLKI Surabaya, ibu-ibu bisa hadir kembali untuk menyapa umat dengan berhakko tilawati, dengan berhakko tukoti, dan dengan berhakko jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah merahmati diri kita, keluarga besar kita, dan kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka dengan cara mengkokohkan Islamnya,
mengkokohkan imannya, mengkokohkan ihsannya, hidup dengan husnul. Mudah-mudahan wafatnya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Surat Ali Imran 102 sampai 200 dan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Mudah-mudahan keluarga besar kita, kaum muslimin muslimat yang masih hidup, doa-doa kita selalu untuknya dan diri kita semuanya, keluarga besar kita, mudah-mudahan diberikan panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah, dan mudah-mudahan nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Doa kita untuk seluruh kaum mukminin mukminat, ayah dan ibu kita, guru-guru kita, bapak dan ibu guru kita, teman-teman BCA semuanya yang sudah wafat, doa kita kepadanya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita perhatikan surat Al-Anfal ayat 29. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman bahwa apabila mereka bertakwa kepada Allah, yaitu memelihara diri mereka dengan melaksanakan apa yang mereka tetapkan berdasarkan hukum-hukum Allah, serta menjauhi segala macam larangan-larangannya, seperti tidak mau berkhianat, lebih mengutamakan hukum-hukumnya, Allah akan memberikan kepada mereka petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan petunjuk itu merupakan penolong bagi mereka di kala kesusahan dan sebagai pelita di kala kegelapan. Nah, jadi luar biasa, Bu. Ternyata iman dan takwa kita itu akan menjadi apa, Bu? Penolong kita. Ya, dikala kita sedang bahagia, kebahagiaan itu tidak sampai melampaui batas yang menyebabkan kita lupa daratan, lupa diri, lupa segalanya. Akhirnya karena lupa, akhirnya terjerumus ke dalam jalan yang dimurkai oleh Allah dan jalan yang sesat. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman takwa itu, kalau dia dalam keadaan kebahagiaan, mereka digunakan untuk bersyukur. Karena dengan bersyukur, yaitu melakukan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, Allah berjanji akan menambahkan nikmat-nikmat itu kepada kita. Tapi kalau pada waktu kita dikasih kesehatan, kebahagiaan, kemudahan, kemudian kita lupa dengan Allah, maka pasti Allah akan menghukum kita atau mengadab kita. Coba minta tolong Bu Vina, surat 14 ayat 7.
surat 14, surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, jadi ternyata untuk menjadi orang yang syukur itu jumlahnya di dunia ini sedikit apa banyak, Bu? Banyak. Sedikit. Jadi Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu orang yang syukur dibanding orang yang kufur itu banyak yang kufur, yang kafirin, dolimin, fasikin, munafikin, musyrikin, iku saombyoan, full banyaknya. Seperti kalau sampean mau ngecek perumpamaan itu ada di langit, lihat betapa banyaknya bintang-bintang yang kecil-kecil yang ngapluk itu dibandingkan dengan bintang-bintang yang besar. Bisa dihitung ya, Bu? Nah, itu suatu pertanda, berarti orang yang baik dengan orang yang buruk di dunia ini ternyata banyak orang yang buruk, banyak orang yang terbalik dibanding dengan orang yang terbaik. Loh, makanya kita berusaha pilih yang baik saja, karena kebaikan itu nantinya akan mengarahkan, akan mengantarkan ya ke jalan yang benar. Lah, kebenaran itu akan mengajak, akan mendaftarkan diri kita ke dalam surga. Jadi begitu. Coba lihat Bu Faridah, surat kedua ayat 151. 151. Surat Al-Baqarah ayat 151. Terjemahannya, bagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul atau Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Iya, jadi nanti kalau kita berhakko tilawati ya Bu, dengan sungguh-sungguh ya, yaitu membacanya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya, maka kita akan mendapatkan yaitu bersih noda-noda kita. Ya, jadi orang yang mau bersahabat dengan firman suci, mencintai Allah yang maha suci, itu nanti akan dibimbing menjadi orang-orang yang selalu bertaubat, selalu membersihkan diri, selalu bercita-cita ingin jadi orang soleh dan solihah. Allahumma ja'alna minat tawabin waja'alna minal mutatahhirin waja'alna min ibadikas solihin. Doa setelah apa itu Bu? Doa setelah wudhu. Nah, setelah wudhu ya. Jadi luar biasa Bu. Jadi kalau kita mau menyempurnakan wudhu itu secara syar'i dan secara hakikat, maka kita akan disempurnakan Islam kita, bisa iman kita disempurnakan oleh Allah,
dan juga ihsan kita disempurnakan sehingga kita menjadi manusia yang seutuhnya, bahagia jasmani dan rohaninya. Itu loh Bu, manfaatnya kalau kita ngaji sungguh-sungguh itu seperti itu. Jadi kalau ngaji yang hakko tilawati, hakko tukoti, hakko jihadi itu akan mengantarkan kepada yaitu kebersihan, ya, bersih, suka memohon ampun, suka beristighfar, astagfirullah, suka tobat, wa atubu ilaik, suka membaca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dan juga rajin terbiasa membasahi bibirnya dengan baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi basahilah bibir kita dengan selalu berzikir kepada Allah. Kita duduk ya berzikir, kita berbaring ya berzikir, ya. Kita berdiri juga berzikir, kita sedang naik sepeda motor, naik mobil, naik pesawat, naik kapal laut juga berzikir. Sehingga kalau berzikir ingat sama Gusti Allah, kita akan selalu diingat pula oleh Gusti Allah. Allah caranya mengingat kita dengan memberi rahmat kita, menolong segala kesulitan kita. Kalau toh misalnya wafat, ya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun kasat matanya itu kena erupsi Gunung Merapi, tapi pada hakikatnya dia adalah mati syahid, mati yang baik, ya. Jadi tidak ada ruginya kalau kita itu selalu berzikir kepada Allah. Lah orang yang bisa berzikir itu Bu, ternyata zikir itu dulu pernah saya sampaikan, itu nomor berapa Bu? Nomor 10 kan? Itu ada, kita harus punya, ya, mengkokohkan diri kita itu menjadi apa? Kita harus punya apa? Islam, gitu. Kemudian punya kokoh iman, kita harus taat, kita harus benar, kita harus sabar. Loh, sabar nomor 5. Tidak bisa kita menjadi orang yang sabar kalau yang depan-depan tadi tidak dilakukan. Nggak bisa. Akhirnya kita harus khusyuk di dalam sholat kita, ya. Bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu tanda-tanda kalau sholatnya itu diterima sama Gusti Allah. Dia enggan, ya, melakukan hal yang jelek, tapi dia suka melakukan hal-hal yang baik. Terus rajin zakat, infak, sedekah, menjadi orang yang dermawan, baik itu berupa tenaga, baik itu berupa harta benda, ataupun itu berupa doa. Jadi sosial. Nek ndonga iku ora kanggo awake dhewe tok, tapi yo bapak ibuke, bapak ibu gurue, anak-anaknya, juga murid-muridnya, bahkan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat seluruhnya. Itu ajaran sosial di dalam berdoa. Ya, jadi begitu. Kemudian akan diberikan Allah, kita bisa
menundukkan nafsu kita. Jadi nafsu kita itu ada nafsu itu namanya nafsu mutmainnah, ada nafsu itu namanya amarah, ada nafsu itu lawamah, ada nafsu sofiyah, itu harus ditundukkan. Ya, kemudian kita yang terakhir minta agar kita menjadi orang yang bisa berzikir. Coba Bu, kalau bisa begitu, Allah berjanji akan diberikan ampunan dan pahala yang besar, yaitu dengan ridhonya kita akan dimasukkan ke dalam surga. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Coba Bu baca lanjutannya tadi Bu Farida 152. 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah itu ya, kalau Allah itu ingat, ya kita diingati sama Gusti Allah, apa yang kita mohonkan akan diijabah ya Bu. Terus Bu yang 153-nya Bu. 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Iya, jadi untuk bisa kita berlaku sabar ya, dan kita mencintai sholat, maka kita perlu memohon kepada Allah agar bisa melakukan itu. Ya, coba Bu Vina surat kedua ayat 45 dan 46. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi kita harus minta kepada Allah agar bisa khusyuk. Supaya bisa khusyuk, ya harus punya ilmu, ya belajar sholat, opos yang dibaca, artinya itu apa, gerakan ini sujud itu maknanya apa, rukuk itu maknanya apa, ya kita salam kanan kiri itu maknanya apa. Lah itu semuanya yang menjawab adalah ilmu, makanya kita disuruh memperdalam ilmu tafaqquh fiddin itu perlu. Jadi sholatnya wong sing gak berilmu sama sholatnya orang yang tidak berilmu itu tidak sama. Ya Bu, sholatnya rubuh-rubuh gedang, ya angger, yo gak iso mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, makanya perlu belajar di pelajaran-pelajaran fikih, pelajaran-pelajaran agama ya, untuk dibaca lagi maknanya supaya kita tahu, sehingga kalau tahu kita akan damai hati kita ya, antara ucapan dan praktek perbuatan akan disinergikan sehingga kita akan bahagia nanti. Terus Bu, 46-nya Bu. Al-Baqarah ayat 46, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, ternyata kematian itu bisa menjadi nasihat buat kita supaya kalau kita lihat orang yang mati, saya pun juga akan mati. Makane ayo podo mencari bekal sebelum kita mati, gitu loh ya.
Jadi kematian itu adalah nasihat buat kita. Kita pun akan mati. Makanya kalau berziarah kubur itu termasuk ingat mati, supaya kita tidak semaunya, tidak melampaui batas. Dikira urip iku terus menerus, jawabnya tidak. Urip iki padha mbek kaya mampir ngombe. Sebentar saja, seperti orang yang bepergian berhenti di rest area, warung. Lah, leren minum kopi dulu sebentar, leren minum es dulu sebentar, makan sebentar, mari ngono balik. Jadi rumah kita ini bukan di sini, ya. Dunia adalah hanyalah tempat persinggahan sementara. Rumah kita nanti di akhirat. Makane kudu gelem ngaji supaya iso khusyuk, kudu eling mati. Ngono. Aja kok ana wong mati malah disyukurno, syukur yo mati kon. Nah, padahal di sing nyukurno yo bakal mati. Ya, kalau pengen melihat mayat-mayat itu pergi ke rumah sakit, ada kamar jenazah, atau kalau sekarang sudah jarang yang tiut-tiut itu mobil ambulan itu loh. Ya, biyen lo tiut ngono. Saiki tiut-tiut mbah isine apa ya ora roh aku. Wis pokoke wis gak mikir iku, pokoke sing penting awak dhewe minta sehat wal afiat ya. Kemudian saya lanjutkan kurang sedikit. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-Hadid ayat 28. Allah menjanjikan kepada mereka itu akan menghapus segala kesalahan mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka lantaran mereka itu bertakwa. Jadi kalau orang itu mau bertakwa, mau taat, apa yang diperintahkan ditaati, apa yang dilarang dijauhi, nanti dia bisa menjadi ahli taubat. Tadi loh Bu, ahli bertaubat, ahli membersihkan diri, ahli berbuat soleh dan solihah, dan diberi pula furqon. Nah ini Bu, ya namanya apa Bu? Al-Furqon. Nah apa tadi? Yaitu sebuah kemampuan untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Ojo kuwalik. Naik kuwalik piye Bu? Yang buruk dilakukan, yang jelek keliru. Yang baik ditinggalkan. Akhirnya jadi terbalik. Gawe klambi terbalik, gawe sandal kebalik, gawe helm kebalik, akhirnya peteng dedet nabrak wong. Naudzubil lah, sehingga mereka dapat mengetahui mana perbuatan yang harus dijauhi karena dilarang Allah, serta dapat pula memelihara dirinya dari hal-hal yang membawa kepada kerusakan.
Orang-orang yang mendapat pengampunan Allah berarti ia hidup bahagia dunia dan akhiratnya dan terbebas dari api neraka. Ya, hal yang demikian ini dapat mereka capai karena karunia Allah semata. Allah menegaskan bahwa Allah mempunyai karunia yang besar karena dialah yang dapat memberikan keutamaan kepada makhluknya, baik keutamaan kepada hambanya di dunia ataupun makfirahnya, ampunannya dan surganya yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dikasihi di dunia dan di akhirat. Loh, hamba-hamba kinasih Gusti, ya, itu ada di surat Al-Furqan, Bu, ayat 63 sampai ayat 74. Mudah-mudahan keluarga besar kita menjadi orang-orang yang beriman takwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin 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 ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu, sami-sami. Insya Allah mudah-mudahan Jumat yang akan datang kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan rekaman ini, kajian kita ini bermanfaat ya Bu, bagi diri kita, keluarga besar kita dan umat ini ya, untuk menjadi umat yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Ila liqa fi amanillah ma'assalamah.